mengapa dikatakan kota Mekah ini dikatakan Bakkah? Karena kota Mekah ini menghancurkan kepada orang-orang yang sombong. Orang bawa sombong, ngelegek di kota Mekah ya, walilah dah kering. Kumade di kota Mekah walilah. Langsung di kontanan. Ya, jadi jika kita masuk ke tempat-tempat mulia itu harus dengan penghormatan yang penuh. Jangan disamakan di tanah haram dengan di rumah kita, jangan disamakan. Harus beda. Ya, hati kita harus penuh dengan penghormatan. Harus penuh dengan penghormatan. Karena tanah tersebut tanah yang dimuliakan oleh Allah. Jangankan manusia, tanah dimuliakan oleh Allah, kita wajib memuliakannya. Apa saja yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib memuliakannya. Kemudian banahul malaika qabla khalqi Adam wa wudhi'a badul aqsa wa bainahuma arba'una sanah. Telah membangun kepada Baitullah para malaikat sebelum diciptakan Nabi Adam, dan dibangun setelah Baitullah Masjidil Aqsa. Jarak antara pembangunan Baitullah dan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Juga diberi nama kota Mekah dengan kata Summiyat Makkatu wa Summiyat Makkata li'anna minal makki wa huwal izalah. Kenapa kota Mekah disebut nama Makkah? Di anha minal makki, karena lafaz Makkah diambil dari kata Makkah, ya muku. Apa artinya? Al izalah, menghilangkan. Ya, Makkah itu menghilangkan. Fa innaha tuzilu dzunub wa tamhuha. Karena Mekah, ya, Makkah ini, kota Mekah ini bisa menjadi sebab hilangnya dosa, menghilangkan dan menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan, ya, dengan cara tawaf, dengan cara umroh, dengan cara haji, ya, itu diantaranya penghapusan kepada dosa yang kita lakukan. Maka diberi nama Makkah gitu. Waradana Allah khalaqal baitul ma'mur. Telah datang penjelasan sesungguhnya Allah menciptakan al-baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu kalau kita Baitullah Ka'bahnya, kalau para malaikat Baitul Ma'mur. Dan posisi Baitul Ma'mur itu persis Ka'bah. Di atas di langit itu persis Ka'bah. Jadi lamun ngalungkeun naon batu di Baitul Ma'mur langsung ke Ka'bah. Jadi persis, ya, posisinya itu pas Ka'bah. Nah, kalau para malaikat mereka tawafnya di Baitul Ma'mur. Kalau kita tawafnya di Mekah, di Ka'bah, tawaf di Mekah. Kemudian wa kanat malaikatus sama tatufu bih. Malaikat yang ada di langit tawaf di Baitul Ma'mur. Ketika saat itu ishtaqat malaikatul ardi li baitin misli. Malaikat yang ada di bumi, yang tugas-tugas Allah yang ada di bumi, mereka rindu ingin tawaf seperti mereka malaikat yang ada di Baitul Ma'mur. Mereka tawaf yang ada di Baitul Ma'mur, yang ada di langit. Dan para malaikat yang ada di bumi, mereka merindukan ingin tawaf seperti mereka malaikat yang ada di langit. Fa amarahum bi bina'i baitin muhadzin lil baitil ladzi bis sama'. Maka Allah memerintahkan mereka para malaikat untuk membangun satu Baitullah yang melurusi posisinya kepada Baitul Ma'mur. Itu asbabnya. Jadi sono malaikatnya hoyong tawaf. Oke, ulah nu aya di langit wungkul nu tawaf teh, nu di bumi ge hoyong tawaf. Jadi malaikat juga tawaf. Malaikat yang ada di bumi ini tawaf di Ka'bah, ya. Wa kana min durratin bayda wa tafa bi qabla Adam alfai sanah, ya. Dan ada itu bait min durratin bayda dari permata yang putih, dan tawaf itu malaikat kepada itu Baitullah sebelum Nabi Adam 2000 tahun. Sebelum diciptakan Nabi Adam 2000 tahun sudah ditawafi oleh para malaikat. Katos. Kemudian wa wudhi'a ba'du ibadah bina'il dhairan. Jadi anau wudhi'a ba'da bina'il malaikat wa dha'a ba'da bina'il malaikat biar bin safiyakunu min wadil malaikat yakunu qadaman Adam. Sesungguhnya Baitul Muqaddas dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam setelah dibangunnya itu Baitul Haram. Jadi Nabi Adam juga dibangun oleh Nabi Adam Baitullah Ka'bah sebelum Baitul Maqdis. Jaraknya antara pembangunan Ka'bah kepada pembangunan Baitul Maqdis adalah 40. Setelah dibangun jarak 40 tahun baru dibangun Baitul Maqdis. Itunya di Antawisna. Kemudian yang bertalian dengan keistimewaan kota Makkatul Mukarramah. Biar ada kerinduan, ya.
Ulah hayang ulin wae. Ai ka Mekah teu hayang danya. Lebar weh nya ngagu ka lebar. Teu hayang teu aya rindu ka kota maka biar ada kerinduan hati kita kepada yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Makkatul Mukarramah. Nabi itu sangat cinta kepada kota Makkatul Mukarramah ya. Maka kita pun harus ada kerinduan dan kecintaan kepada kota Makkatul Mukarramah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla qad wa'ada hadzal baita yahijja kullu sanatin 600 alfin." Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menjanjikan kepada ini Baitullah ayyahijjahu akan melaksanakan ibadah haji kepada itu Baitullah setiap tahunnya 600 ribu. 600 ribu. Allah sudah janji kepada Baitullah bahwa yang akan datang kepada kamu untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun tidak kurang dari 600 ribu. 600 ribu. Sudah dijanjikan oleh Allah kepada Baitullah. Fa inna qasu akmalahumullah azza minal malaika. Ketika kurang manusia daripada 600 ribu yang ibadah haji, maka Allah sempurnakan dengan bilangan para Jadi malaikat ditugaskan, disampurnakan itu. Di antara keistimewaan Baitullah. Wa annal ka'bata tuhsyaru kal arusil masbufah, dan sesungguhnya Ka'bah nanti akan digiring ya, diabringkeun, diarak seperti pengantin yang yang diarak kepada tempat pelaminannya. Oh, diabringkeun kete di akhirat teh Ka'bah teh gitu. Wa kullu man hajjaha, setiap orang yang pernah haji, pernah umroh ke itu Ka'bah ya, pernah tawaf ifadah atau tawaf umroh ya. Wa kullu man hajja ya ta'allaku bi asariya. Nanti di akhirat mereka setiap orang yang pernah melaksanakan haji ya, berangkat haji melaksanakan tawaf ke Ka'bah akan bergantung kepada astariha, kepada apa? Kulambu-kulambuna eta Ka'bah. Maruntang da kana kulambu Ka'bah kayak di akhirat teh nukung si kaditu. Mudah-mudahan sadana sing rezekina. Amin ya Allah. Yas'auna haulaha, mereka berjalan di sekeliling itu Ka'bah ya, mararuntang kana kulambu Ka'bah ya. Orang yang pernah dahulu datang ke Ka'bah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Mudah-mudahan sadayana umrah, sadayana haji. Amin ya rabbal alamin. Anu tos angkat sing arangkat deui. Amin ya rabbal. Hatta tadkhulal jannah, sehingga masuk itu Ka'bah ke dalam surga. Wa fayadkhuluna maha, dan mereka orang-orang yang bersama Ka'bah tersebut mereka pun ikut masuk surga dengan Ka'bah. Mudah-mudahannya sadayana sing kengeng rizki tiasa arangkat ka kota Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa fil khabari, diterangkan dalam hadis, innal hajaral aswada, sesungguhnya hajar aswad yaqutatun min yawaqitil jannah, adalah satu batu yakut dari yakut-yakutnya surga. Itu jadi ada batu di dunia ini tapi dari surga. Di antaranya hajarul aswad. Ayo di batu di urang seueur teu. Wah, apa balatak batu dah. Kan kira-kira lamun dicium ku urang diganjar tuh batu dicium gitu. Diganjar tuh. Teu, da eta mah batuna batu biasa, lain batu nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Ya mah batu nu dimuliakeun ku Allah. Nyata di antaranya adalah hajarul aswad. Wa innahu yubatsu yaumal qiyamati, nanti itu hajar aswad akan dibangkitkan pada hari kiamat. Lahu ainan, ini hajar aswad mempunyai dua mata, nanti dibangkitkan di akhirat ya. Pada hari kiamat ini hajar aswad akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi oleh Allah lahu ainani, hajar aswad tersebut mempunyai dua mata. Walisanun yantiqu bih, dan hajar aswad ini diberikan oleh Allah lisan yang bisa berucap. Nanti ketika dibangkitkan hari kiamat. Yashhadu likulli man istalamahu bihaqqin wa sidqin, bersaksi itu hajar aswad kepada setiap orang yang istilam. Anu dadah kajar. Istilam teh dadahnya hajar aswad. Allahu akbar gitu dicium. Allahu akbar. Nah, istilam gitu. Goodbye, non goodbye. Hah? Goodbye non?
goodbye. Itunya nyium di katabihan gitu karena Hajar Aswad. Nah, ini Hajar Aswad akan menyaksi kepada setiap orang yang istilam kepada Hajar Aswad dengan sebenarnya dan sesungguhnya dengan niat yang baik. Nah, nanti menjadi saksi. Ya teh kungsi ke Mekah gitu. Ya teh kungsi nyium kami gitu kan. Mudah-mudahannya sadaya sing kabagian rezeki. Amin ya rabbal alamin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu katsiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mencium Hajar Aswad. Oh, sering Nabi itu. Sering mencium Hajar Aswad. Jadi sunat hukumnya mencium Hajar. Kenapa? Karena dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruyanu sallallahu sajada alaih wa kana yatufu 'ala ar-rahilah fayadul mihjan alaih tsumma yuqabbilu tarfal mihjan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertawaf pakai kendaraan, maka Nabi menaruh mihjan tongkatnya kepada Hajar antalkeun kana Hajar Aswad. Deui dicium eta tung tongkat ya anu antal kana Hajar Aswad. Seperti itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Kemudian wajah fil athar Inna Allah azza wa jalla yanzuru fi kulli lailatin ila ahli al-ardi. Di dalam keterangan athar dijelaskan sesungguhnya Allah azza wa jalla memandang dengan pandangan rahmatnya. Dengan pandangan apa? Ada orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan murkanya. Ada orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Amin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Inna Allah azza wa jalla yanzuru fi kulli lailatin ila ahli al-ardi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memandang dengan pandangan rahmatnya pada setiap malam kepada penghuni bumi. Fa awwalu man yanzuru ilai ahlul haram. Maka yang paling pertama orang yang dipandang oleh Allah ya dengan pandangan kasih sayang ahlul haram, orang-orang yang ada di tanah haram. Masya tuh keningan gitu. Nggak tetap kudu make adab-adaban tong doraka di Masjid Haram. Ya, kade. Bahkan yang harus kita lebih jaga itu jangan kita melakukan maksiat di tanah haram. Kenapa? Karena dosanya itu lebih jelek daripada melakukan dosa di luar tanah haram. Kurang doraka di luar masjid yang di jero masjid benten teu? Beda tuh. Luwih goreng di badan di luar masjid. Di jero masjidna goreng pisan. Doraka teh goreng. Tapi luwih goreng deui lamun dilakonana di jero masjid. Komo deui lamun ieu doraka di tanah haram. Wow, sangat berbahaya. Maka harus kita jaga, betul-betul jaga penglihatannya, pendengarannya, ucapannya, lidahnya. Ulah yang di tanah haram ngupat we abang tukang ngupat di lemurna. Oh, kudu bebersih heula lah, bebersih heula. Kade, ieu mah kaos diibah sorangan we. Ngobrol we haben di tanah haram teh segala diomongkeun. Kade, jangan seperti itu. Beda lagi, hati-hati. Murka dari Allah ya. Hati-hati jangan disamakan seperti di rumah pribadi. Harus betul-betul kita penuh penghormatan, penuh pengagungan kepada tanah haram yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang paling pertama dari penduduk bumi yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah adalah orang-orang yang ada di tanah haram. Tuh, ini keistimewaan tanah haram. Sehingga ada orang di situ paling pertama yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa awwalu man yanzuru ilaihi min ahlil haram ahlul masjidil haram. Kemudian di apa namanya? Diseleksi lagi. Ya. Kemudian lebih khususkan lagi orang yang paling pertama mendapatkan pandangan rahmat dari Allah yang ada di tanah haram adalah orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Memeh anu aya di tanah haram, nu di Masjidil Haram heula anu leuwih utama. Anu leuwih pangheulana meunang rahmat Allah, pandangan rahmat Allah. Kardos gitu. Kemudian faman ra'ahu ta'ifan ghufiralah. Siapa orang ra'ahu yang memandang Allah kepada orang tersebut ta'ifan sedang tawaf, ditinggal teker tawaf. Ghufiralahu, orang tersebut mendapatkan ampunan Allah. Amin. Wa man ra'ahu musalliyan ghufiralah. Ternyata dilihat oleh Allah sedang salat, dia dapat ampunan Allah. Amin. Wa man ra'ahu qa'iman mustaqbil Ka'bah ghufiralah. Siapa orang yang dilihat oleh Allah, dia sedang berdiri menghadap Ka'bah, melihat Ka'bah dengan penuh penghormatan, dengan penuh kerinduan kepada Ka'bah. Ya, maka diampuni juga dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini diantara keistimewaan tanah haram. Ya,
Juga hati-hati, jangan sampai gagal paham. Yuk bumina Allah cenah berarti aya di jero. Gagal paham maneh mah. Ngaco deui wae nya kade nya itu. Lain urang nyembah kana Ka'bah lain hatina pangeran aya di Ka'bah sanes nya. Tapi urang diparentahkeun ku Allah nyang hareup ka Ka'bah. Ieu Ka'bah teh makhluk anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Urang diparentahkeun nyang hareup, lain pangeran, lain nyembah. Nyang hareup ka Ka'bah. Buya sering ya ngahikayakeun bab ieu. Ya, ngahikayakeun bab Ka'bah. Contoh, andai kata ada orang kan agamanya itu macam-macam, apalagi di Indonesia. Ada agama Konghucu-nya. Andai kata ada orang ketika dilihat oleh orang-orang yang menyembah patung, wah, orang muslim juga itu menyembah patung. Kata orang-orang yang menyembah apa? Apa buktinya tuh ke Mekah sujud-sujud di depan apa? Kak, berarti nyembah cenah. Gitu cek maraneh. Jawab kurang mah nyembah, kurang mah ukur nyang hareup. Kita tidak menyembah Ka'bah, tapi kita menghadap Ka'bah. Apa buktinya? Buktinya itu Ka'bah ada pintunya. Itu pintu kalau kita masuk kepala dulu atau kaki dulu yang masuk? Kaki dulu, kepala dulu. Ya kan, aku kaki dulu biasanya. Kita injak artinya. Ka'bah kita bukan artinya menghina, bukan. Bukan artinya menghina Ka'bah, bukan. Ini untuk menyatakan bahwa kita tidak menyembah Ka'bah. Buktinya itu Ka'bah kita injak tanahnya. Ini kita tidak menyembah. Coba orang yang lagi menyembah patung suruh injak patungnya. Berani apa tidak? Berani apa tidak? Tidak berani. Nah, itu mereka yang menyembah. Ados teh. Nah, eta buktina. Itu Buya sering itu menghikayatkan keterangan tersebut ya. Jadi kita menghadap Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah, tapi semata-mata melaksanakan perintah Allah, di dalam menghadap ke ketika kita sholat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua, rizki kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dipenuhi datangnya kita ke sana, dipenuhi dengan rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita haji kita, umrah kita, ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.